Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua orang yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Tetapi mereka semua diam saja. Lalu Yesus memegang tangan si sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kalian yang anak atau lembunya terperosok ke dalam sebuah sumur tidak segera menariknya keluar meski pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, tujuan hukum Tuhan, keselamatan manusia. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang perselisihan Yesus dengan orang Farisi tentang penyembuhan di hari Sabat. Yesus memilih melayani kebutuhan manusia yang urgen daripada ketaatan pada hukum. Peraturan dan hukum tentu penting untuk manusia. Namun, hukum bukan untuk membelenggu dan membebani hidup manusia. Kasih lebih penting dari hukum karena hukum diciptakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Yesus mengambil perbandingan untuk menunjukkan hal yang paling penting dalam hidup. Kalau yang diperuntukkan adalah kesehatan, maka tak boleh ditunda meski hari itu hari Sabat, hari orang tak boleh bekerja. Yesus menentukan skala prioritas. Orang sakit memerlukan penyembuhan cepat dan tidak boleh ditunda. Kalau ada orang jatuh ke dalam sumur pada hari Sabat, apakah bisa ditunda penyelamatannya? Tentu tidak. Dan bahkan Yesus menegaskan bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Yesus mengajak kita untuk melihat apa yang terpenting dalam hidup ini dan melaksanakannya yang terbaik untuk kehidupan sesama. Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari kisah ini untuk kehidupan iman kita dalam kebersamaan dengan orang lain. Sikap yang hendak selalu dipupuk, yaitu bahwa kita tidak pernah boleh mengorbankan manusia demi penegakan sebuah hukum. Sebaliknya, setiap kesempatan harus digunakan sebaik mungkin untuk menyelamatkan orang lain. Sebab hanya dalam usaha seperti inilah kita bersatu dengan Yesus Sang Penyelamat yang menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Utuslah Roh Kudus-Mu menyatu dalam diri kami sebagai vaksin ilahi yang memberi kekebalan tubuh dan mematikan COVID-19 yang mengancam kehidupan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.